if you want to kill the economy, get rid of your oil industry. You want, and what about fracking? All right, let me allow Vice President to respond. Never said I oppose fracking. You said it on the tape. I did show the tape. Put it on your website. I'll put it on. Put it on the website. Saya Eko Setiawan. Saya seorang developer pengembang perumahan di Depok. Awal karir saya bermula dari saya seorang sales, oke. Nah, seorang sales, saya lihat di lapangan itu banyak permintaan pasar produk ya yang tidak bisa dipenuhi dengan developer yang ada pada saat itu. Nah, makanya kalau sudah tahu, saya buat konsep itu rumah di Bukit Petro ini, rumah bebas desain layout sesuai dengan kebutuhan customer. Pagi itu sambil ngopi, kebetulan saya suka nonton berita juga, kita lihat tren-tren ekonomi, tren pasar, sambil lihat agenda-agenda hari ini apa. Boleh. Benar. Sampai 31 ya? Ya udah. Oh gitu. Apa sendiri ya? Oke. Gitu. Jadi konsumen itu memiliki rumahnya sesuai dengan kebutuhannya. Rata-rata kan kalau perumahan itu kan dia buat tipe 75, tetap 75, tipe 65, misalkan 2 kamar, 1 kamar mandi. Tapi di Bukit Petro ini beda dari yang lain. Kita punya konsep konsumen itu bisa menyesuaikan kebutuhan huniannya. Ya, kalau buat lagi jenuh, mau keluar, makan, orang-orang air. Kurang lebih kalau kenal properti saya sudah 7 tahun kalau kenal properti, tapi serius di bisnis ini, di industri ini itu baru sekitar 4 tahun. Dari sekarang, berarti sekitar 2016 ya. Nah, gitu. Memang itu tantangan buat kita ya, gitu kan. Tadi yang bank ya, kita harus jaga nama baik kita di bank terkait mereka sebut itu NPL atau kredit macet gitu kan. Jadi kita betul-betul selektif konsumen gitu kan. Nah, biar bank yang memutus silahkan gitu kan hasilnya. Terus konsumen, apalagi saya juga tinggal di Bukit Petro ini, artinya konsumen itu menjadi tetangga. Setiap hari saya ketemu, setiap hari ya kita bersapa. Ya itu tantangan, jadi tidak bisa istilahnya itu main-main gitu kan. Harus benar-benar profesional, harus benar-benar memberikan pelayanan yang baik. Ya semuanya berproses, tantangan. Nah, yang paling sulit itu membangun kepercayaan. Itu yang paling sulit, membangun kepercayaan, efisiensi. Itu tantangan yang paling besarnya. Untuk keuntungan itu sebenarnya ya kalau kita mempunyai prinsip kepuasan konsumen adalah nomor 1, saya yakin keuntungan itu pasti mengikuti. Jadi jangan kita mengejar hanya keuntungan tapi tidak perhatikan kualitas produk, pelayanan ke konsumen. Tapi kalau kita udah berikan kualitas produk yang bagus,
terus pelayanan yang bagus. Nah, itu pasti saya yakin keuntungan mengikuti. Gitu. Oh, ini kebetulan, ini apa? Yang urus IMB. Kanan kita yang urus IMB. Jadi kita memberdayakan juga masyarakat sekitar. Nah, ini Bang Rudi ini asli Bedahan ya Bang ya? Iya. Asli Bedahan. Jadi di mana kita berbisnis juga kita harus bermanfaat juga untuk orang sekitar, masyarakat sekitar. Nah, itu. Yang pertama kita mesti bisa menempatkan diri. Banyak saya perhatikan developer itu hanya bertahan misalkan 2 tahun, bertahan hanya 3 tahun. Developer yang skalanya masih masih kecil ya. Itu karena tadi tidak bisa menempatkan bisa si ownernya itu terlalu konsumtif ya. Terus planning keuangannya yang buruk. Itu bahkan saya banyak temui teman-teman developer juga yang planning keuangannya buruk, terlalu konsumtif. Karena memang ujiannya ketika penjualan sedang bagus, omset bagus, itu omset tinggi, nah kita mudah tergoda. Pengen mobil baru, pengen apartemen mewah dan sebagainya, liburan mewah. Nah, nggak masalah, itu nggak ada masalah. Tetapi harus tetap tahu batasannya. Gitu. Boleh dibilang sangat-sangat luas. Gitu. Ya sudah, kalau itu sudah dieksekusi. Sudah, kalau untuk layoutnya sudah oke, tinggal gali pindasi aja. Tim teknik sudah siap? Mas Yogi sudah siap ya? Siap, udah. Pandemi ini jangan menyerah ya, tetap semangat, berjuang semaksimal mungkin, pasti ada jalan ya. Oke, semangat. Untuk era sekarang ini banyak juga pengembang baru ya, anak-anak muda juga yang hebat-hebat pengiklanannya, terus konsep produknya, perumahannya. Nah, itu menjadi tantangan juga buat kita agar terus inovasi. Nah, kemudian banyak juga tantangannya itu developer yang merusak harga. Misalkan dia bangun tipe kecil dengan konsep cicilan ke developer yang harganya bisa beda 50% bahkan, gitu kan. Apa saya nggak tahu itu status legalitasnya. Total itu kita ada 100 kaflingan dengan standar tipe 2 tipe, tapi bisa custom layout, bisa custom tadi ya kebutuhan, bisa 2 lantai, bisa 5 kamar, 4 kamar. Kebetulan kalau di Bukit Petra ini memang kita menyasar itu kelas menengah ke atas, karena harganya mulai dari 850 jutaan. Nah, jadi kita cari kalangan menengah ke atas yang siap untuk punya rumah. Nah, yang pertama adalah tadi kita membangun kepercayaan. Itu yang paling sulit. Kalau kita sudah membangun kepercayaan, orang sudah percaya sama kita, insya Allah konsumen nggak akan lari. Lebih mengikuti tren zaman. Sekarang misalkan contoh rumah untuk milenial. Ya. Rumah untuk milenial kita buat di rumah itu cukup kecil tapi modern minimalis. Agar terjangkau oleh milenial yang baru menikah, baru lulus kuliah, baru bekerja. Itu. Ya menurut saya sih Pak Eko ini kan
sebenarnya developer muda yang patut dicontoh oleh sebagian para sales, termasuk saya sendiri. Karena kan saya baru nih di bidang pemasaran marketing, apalagi dengan jabatan saya yang baru sebagai manajer marketing. Nah, saya banyak belajar dari Pak Eko sebagai bagaimana caranya meramu dan memanage para sales agar rumah itu terjual. Nah, sebagai karakter, Pak Eko ini sangat dikagumi sekali oleh beberapa banyak sales, termasuk saya gitu kan. Yang pertama, dia mempunyai sifat low profile, yang kedua dia kayak memberikan masukan-masukan influence yang sangat baik kepada para sales gitu kan. Yang ketiga sih karakternya yang sangat dermawan sekali. Itu sih yang saya lihat dari Pak Eko tuh. Inovasi harus diperbanyak. Kita lihat pasar. Nah, pasar ini cenderung kemana? Cenderung ke tipe minimalis atau tipe besar. Dan lokasi juga menentukan tren mana yang lagi ramai. Misalkan dekat stasiun MRT atau dekat stasiun kereta KRL itu, atau dekat kawasan-kawasan bisnis baru. Bang, aduh, saya lagi syuting, abang lewat nih, aduh. Saya lagi syuting, abang lewat, jadi mesti ulang lagi nih, bang. Gimana? Gak apa, ya. bagus tuh. Santai, bisa ini lagi. Santai bang.